Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Ananda semua, salah satu yang dipelajari dalam matematika oleh siswa kelas 7 di semester 1 adalah himpunan. Dan di antara pembahasan tentang himpunan adalah diagram Venn. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana membuat atau menggambar sebuah diagram Venn yang mencakup 3 himpunan, ya. Langsung saja ke pokok masalahnya. Ya. Kita akan belajar bagaimana membuat diagram Venn untuk 3 himpunan yang berada dalam satu himpunan semesta. Sebelumnya, kita harus ingat menggambar atau membuat diagram Venn itu kita butuh kurva. Satu kurva mewakili satu himpunan. Jika dalam sebuah himpunan semesta itu ada 2 himpunan di dalamnya, ya, maka kita perlu tahu hubungan antara 2 himpunan itu atau hubungan antara 3 himpunan itu, apakah mereka memiliki anggota himpunan yang sama, ya, sebab ada beberapa jenis kurva yang perlu digunakan sesuai dengan masalah yang diberikan, ya. Misalnya yang pertama ini mengingatkan lebih dulu, ya. Yang pertama adalah kurva namanya saling lepas, ya. Saling lepas. Yang namanya saling lepas, ya, ini saya buat yang lebih terang, ya. Yang pertama itu kita tahu, ya, ada namanya saling lepas. Ya, seperti ini kan kurvanya. Kalau saling lepas berarti kurvanya berpisah, ya. Yang kedua ada namanya peririsan, ya. Nah, kurvanya berpotongan seperti ini. Oke. Nah, yang ketiga ada yang namanya subset, ya, atau bagian, ya. Nah, kurvanya seperti ini. Salah satu kurva berada pada kurva yang lainnya. Jadi pemilihan kurva ini, model kurvanya bergantung kepada masalah yang disajikan, ya. Jadi boleh seperti ini atau yang ini, tergantung dari masalah yang disajikan. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana membuat diagram Venn yang di dalamnya ada, dalam himpunan semesta itu ada 3 himpunan. Misalnya seperti ini. Nah, di sini diketahui ada sebuah himpunan semesta yang anggotanya secara berurut, ya, adalah 0, 1, 2, 3 sampai dengan 14. Berarti ada 15 anggota himpunan semesta. Dalam himpunan semesta ada 3 himpunan yang lain, ya. A, B, dan C. Masing-masing si A itu anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si B 2, 4, 6, 8, 10. Dan anggota himpunan C adalah 3, 6, 9, dan 12. Gambarlah diagram Venn untuk menyatakan himpunan di atas. Nah, soal seperti ini, ya, sering sekali muncul dalam soal-soal himpunan, ya. Jadi melibatkan 3 himpunan sekaligus dalam sebuah himpunan semesta. Bagaimana kita menyelesaikan ini? Pertama, kalau saya lihat dulu antara ketiga himpunan A, B, dan C, apakah ada anggota yang sama? Nah, ini nanti mempengaruhi model kurva yang kita buat.
Jika ada berarti kurvanya nanti jika ada apakah dia bagian atau sekedar beririsan. Ya, kita periksa di sini. Ternyata di sini ada ada 6. Ada 6, di B juga ada 6, dan di C juga ada 6. Dan tidak ada angka yang lain ya, selain 6 yang merupakan anggota bersama dari A, B, dan C. Dari sini kita bisa simpulkan kurva yang kita gambarkan adalah kurva beririsan ya. Nah, seperti ini. Saya gunakan warna hitam untuk menggambar kurvanya ya. Berarti 3 kurva beririsan ya. Ini 1, ini untuk A ya. Untuk himpunan A. Kemudian untuk himpunan B dan untuk himpunan C. Nah, jangan lupa dalam diagram Venn itu kita gambarkan persegi panjangnya. Nah, cuma kalau kalian menggambarnya di kertas, gunakanlah penggaris ya, agar lebih rapi dan lurus ya. Jangan seperti ini, tampaknya kurang rapi ya sebenarnya. Jangan lupa kita letakkan huruf S di sudut kiri atas. Jadi di sini sudah ada 3 kurva yang mewakili masing-masing himpunan A, B, dan C dengan model beririsan ya. Nah, nanti kita lebih dulu mengisi bagian ini. Ini bagian tengah-tengah ini. Yang ini adalah wilayah bersama atau wilayah irisan bersama dari A, B, dan C. Maka si 6 kita tempatkan di sini. Jadi 6 itu tempat di sini. Jadi saya lebih dulu kalau mengerjakan soal ini lebih dulu mengisi yang bagian tengah ini, ya. Ini 6. Kemudian kita setelah mengisi bagian tengah ini, bagian bersama untuk ketiga himpunannya, maka kita beralih kepada bagian yang sama untuk himpunan A dan himpunan B, ya. Kita perhatikan anggota himpunan A dan B. Apakah ada yang sama? 1, ya, ada si 2 ya. 2. Antara A dan B punya anggota sama itu si 2. Kemudian ada si 4, ya. Ada 4. Ya, tidak ada lagi lain. Berarti si 2 dan 4 di sini. 2 dan 4. Ya. Jadi sebenarnya antara A dan B punya 3 anggota yang sama. 2, 4, 6. Si 6 ini milik bersama untuk ketiganya. Letaknya di sini. Nah, selainnya 2 dan 4 letakkan di sini. Ya. Dari diagram Venn ini kita bisa lihat antara A dan B beririsan pada 2, 4, dan 6. Tapi 6 khusus juga beririsan dengan himpunan C. Sekarang kita beralih kepada himpunan A dan C. Jika tadi A dan B, sekarang A dan C. Selain 6, anggota A dan C yang sama adalah siapa? Kita lihat ya. Kasih warna yang berbeda. Oke. Antara A dan C ada 1, oke. Ya, 3. Ada si 3 ya. Ada si 3 di sini. Ya, si 3 adalah anggota bersama antara himpunan A dan C. Ya. Oke, cuma si 3. Maka si 3 letaknya di sini. Ini adalah wilayah bersama antara A dan C. 3 dan 6 adalah anggota bersama dengan A dan C. Tapi si 6 ini khusus ya, dia berada di tengah-tengah seperti ini. Maka yang di sini adalah si 3. Berikutnya kita lihat B dan C. Apakah antara B dan C ada yang sama? Ternyata kita tidak menemukan anggota yang sama antara himpunan B dan himpunan C. Berarti di sini kosong, ya. Nah, sekarang yang perlu kita isi adalah
bagian yang ini 1, 2, dan 3. Siapa yang di sini? Di sini adalah anggota himpunan A selain dari yang ini. Selain dari 2, 3, 4, dan 6. Apa saja? Adalah 1 dan 5 ya. Adalah 1 dan 5. Kita buat warna merah ya. Ya. 1 dan 5. Oke. Kemudian si B yang tersisa adalah 8 dan 10 ya. 8 dan 10. Sedangkan si C yang tersisa adalah 9 dan 12. Letakkan di sini, jangan di sini, tapi di sini. 9, sorry. Ini adalah titik ya. 9 dan 12. Nah, yang kosong ini adalah anggota bersama B dan C selain 6. Tetapi tidak ada. Ya. Yang sama cuma si 6. Ya, jadi ini kosong. Jadi kurvanya sudah berisi. Nah, selanjutnya di luar kurva ini yang merupakan anggota himpunan semesta yang lainnya yang tidak ada di sini. Jadi kita lihat di sini 0 tidak ada, ya berarti di sini adalah 0. Oke. Kemudian 1 sudah ada, ya. 2 sudah ada, 3 sudah ada, 4 sudah ada, 5 juga sudah ada, 6 sudah ada. Ya. Sekarang 7. 7 tidak ada ya. Oke, berarti satu lagi 7. Ya, ini penempatannya terserah ya, yang penting berada dalam kotak. Kemudian 8 sudah ada, 9. 9 sudah ada ya di sini ya. Oke. 10 sudah ada. 11 tidak ada, berarti 11. Kemudian 12 sudah ada di C, 13 tidak ada, 13. Kemudian 14 ya. Nah, sekarang kita sudah membuat diagram Venn yang menyatakan himpunan-himpunan yang tertera dalam soal ini ya. Jadi begitu caranya untuk membuat diagram Venn. Kita coba praktekkan lagi di soal yang lain ya. Di sini kita ada soal, gambarlah diagram Venn apabila himpunan S, berarti himpunan semesta, adalah bilangan cacah kurang dari 13. Sedangkan himpunan A adalah bilangan asli kurang dari 7. Himpunan B anggotanya adalah bilangan asli lebih dari 6 dan kurang dari 10. Sedangkan himpunan C, bilangan anggotanya adalah bilangan asli ganjil kurang dari 10. Sama saja ya. Di sini juga ada 3 himpunan A, B, dan C dalam sebuah himpunan semesta. Hanya saja ya, di sini kita harus lebih dulu mendefinisikan atau mendaftarkan anggota-anggota dari himpunan A, B maupun C ya. Nah, sama-sama kita daftarkan anggotanya. A anggotanya adalah anggotanya adalah bilangan asli kurang dari 7. Ya, berarti ingat bilangan asli itu dimulai dari 1. Tapi kurang dari 7 berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Si 7 enggak. Oke. Kemudian himpunan B ya, anggotanya adalah bilangan asli lebih dari 6 dan kurang dari 10. Berarti lebih dari 6. Berarti 7, 8, 9. Karena dia kurang dari 10 berarti cuma sampai 9. 3 anggota. Kemudian himpunan C. Siapa saja anggotanya? Bilangan asli ganjil. Asli, selain asli dia ganjil juga. Dan kurang dari 10. Berarti bilangan asli ganjil kurang dari 10. Bilangan ganjil berarti 1, 3, 5,
7, 9. Nah, inilah bilangan asli ganjil kurang dari 10. Nah, sedangkan himpunan semestanya adalah ya anggotanya adalah bilangan cacah kurang dari 13. Nah, bilangan cacah berarti dari 0 ya. Cacah itu adalah 0 ditambah bilangan asli. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, sampai 12 ya. 11, 12. Kenapa sampai 12? Karena dia kurang dari 13. Jadi 13 ini ikut. Nah, jadi kita diminta menggambarkan diagram Venn dari himpunan-himpunan ini. Ya. Oke. Pertama, yang perlu kita teliti adalah adakah anggota bersama dari ketiga himpunan A, B, dan C? Ya. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 3, 5, 7, 9. Ternyata antara A dan B tidak ada yang sama ya. Ya. Bilangan asli lebih dari 6 dan kurang dari 10. Ya. Tidak ada yang sama antara A dan B. Berarti nanti antara A dan B kurvanya terpisah. Sementara B dengan C ada yang sama, yaitu si 7 ya. Ini ada 7. Ada 7. Kemudian ada 9. Ada 9 ya. Sementara antara A dan C ada yang sama. Ya. Antara A dan C ada yang sama, yaitu si 1, kemudian si 3, kemudian si 5. Nah, berarti kurva A dan C itu beririsan, A dan B saling lepas, B dan C beririsan. Ya, bagaimana kita menggambarkannya? Ya. Nah, kita buatkan kurvanya. Antara A dan C beririsan, berarti A dan C beririsan. Ini A dan C. Kemudian A, B dan C beririsan. B dan C beririsan, berarti B di sini. Jadi gini. Ini B dan C beririsan. Sedangkan antara A dan B tidak beririsan. Betul ya? A dan B tidak beririsan. Oke. Kita buatkan kotaknya. Ya. Kalau kalian menggambar di buku atau di kertas, silakan gunakan penggaris. Oke. Sekarang kita isilah bagian yang beririsan dulu. Pertama antara A dan C. A dan C beririsan berarti di sini, ya. Maka ini kita akan isi dengan anggota yang sama antara A dan C, ya. Oke. A dan C yang sama adalah 1, 3, dan 5. Berarti ini 1, 3, 5. Oke. Kemudian di sini yang beririsan adalah B dan C. Siapa? B dan C beririsan 7 dan 9 ya. Nah, di sini ada 7 dan 9. 7, 9. Oke. Selanjutnya kita tinggal mengisi bagian yang kosong. Itu adalah sisa dari setelah angka A sebagai anggotanya berada di tempat beririsan seperti ini. Oke. Kita kasih warna yang lain aja. Warna biru misalnya, ya. Si A selain 1, 3 dan 5 udah ada di sini. Berarti sisanya adalah 2, 4 dan 6. 2, 4, 6 taruh sini. Letakkan sini. 2, 4 dan 6. Sedangkan si C 1, 3, 5, 7, 9 sudah semua ada. Nah, jadi di sini nggak usah diisi lagi. Karena
semua anggota sudah dituliskan ya, sudah ditempatkan di tempatnya masing-masing. 1, 3, 5, 7, 9 sudah ada di sini ya. Jadi ini bagian ini yang tidak perlu lagi diisi. Selanjutnya tinggal si B. Si B sisa tinggal si 8. Tetap di sini. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 sampai 9 dari anggota himpunan semesta ya. Ya, 1 sampai 9 dari anggota himpunan semesta sudah dituliskan pada kurva himpunan ya. Maka sisanya 0, 10, 11, 12 kita letakkan di luar kurva ya. Yaitu di sini boleh 0 yang sini. Oke, saya kasih warna yang lain aja. Hapus. Apa ya warnanya? Yang merah saja. Oke. Maka di sini tadi 0, kemudian 10. Masalah penempatan ini terserah ya, selama dia berada dalam kotak semestanya ya. Nah, misalnya 11 di sini, kemudian 12-nya di sini. Nah, alhamdulillah. Jadi sekarang kita sudah membuatkan diagram Venn dari 3 himpunan yang dinyatakan dalam soal ini ya. Demikian Anda semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat videonya ya, dan silakan berlatih lagi dalam soal-soal yang lainnya ya. Oke. Ya, itu tadi pembahasan kita tentang diagram Venn ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.